ラーだ。とっても優しい個性じゃないか。体感した感じで分かった。ワンフォーオールフルガウレ 100%。 Yo, halo Mina, selamat datang di channel Anime Theory. Sebelum mulai topik pembahasannya, kita intro dulu. Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya channel Anime Theory dan aktifkan lonceng notification-nya, oke? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana Shigaraki bisa dihentikan. Tomura Shigaraki, ia menciptakan kancuran yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, di bab 273 ia pun memanggil anak buahnya. Kalau Shigaraki tidak dibuat mundur, maka bakal terjadi kancuran besar. Gimana dia bisa dihentikan? Nah, jadi ini hanya sebuah teori saja ya, bukan 100% benar. Pertama, apa yang terjadi kalau Shigaraki dibiarkan? Situasi saat ini, Shigaraki sendirian bisa memusnahkan wilayah sekelilingnya hingga tak tersisa apapun. Dia lalu menghubungi Gigantomachia, si penjahat yang bahkan tak bisa dihadapi oleh keroyokan Language of Villains sebelum kekuatan Shigaraki meningkat. Gigantomachia bergerak ke posisi Shigaraki, dan tampaknya sisa Legion of Villains akan melakukan hal yang sama. Shigaraki plus Gigantomachia bisa menyebabkan kehancuran total jika dibiarkan. Mengalahkan Gigantomachia saja sudah repot. Kekuatan Shigaraki pun bisa menghancurkan banyak hero tanpa perlu bergerak. Sudah seperti mau pertempuran puncak. Di sisi lain, Deku belum selesai latihan. Kalau situasinya begini dan Shigaraki tidak berhenti sama sekali, maka kejadian yang paling mungkin hanya dua. Antara Shigaraki menang total atau dia kalah dan ancamannya diatasi. Kalau Shigaraki kalah, ya manga ini bisa jadi sudah mencapai puncak. Tapi bukankah itu terlalu cepat? Saat ini saja Deku baru menguasai Black Whip dan dia belum belajar float. Kalau sudah begini rasanya memang akan terjadi sesuatu yang membuat Shigaraki terpaksa mundur, sehingga ada momen Deku bisa latihan. Yang ketiga, Endeavor akan bisa menyebabkan Shigaraki mundur. Endeavor mencoba menyerang Shigaraki di bab 273. Apakah Endeavor bisa mengalahkan Shigaraki sekarang? Endeavor ini sedang berupaya membangun kembali hubungan dengan keluarganya. Mimin jadi curiga dia berpotensi antara luka parah atau bahkan bisa mati dalam pertempuran melawan Shigaraki ini untuk membuat drama semakin kuat. Tapi mungkin meski kalah Endeavor bisa menyebabkan sesuatu sehingga Shigaraki harus mundur dulu dan cerita bisa berlanjut dengan latihan Deku untuk menjadi lebih kuat. Yang keempat, Deku bisa mengejutkan Shigaraki. Terakhir terlihat Deku secara tidak terduga sudah bisa mengerahkan 45% kekuatan One for All. Jadi ada kemungkinan kalau Deku memang sudah mengalami peningkatan kekuatan diam-diam. Mungkinkah ia malah sebenarnya sudah menguasai float milik Nana Shimura? Mimin pun menduga kalau Deku dengan variasi kekuatannya bisa jadi akan mewujudkan Shigaraki kalau Endeavor gagal. Yang kelima, Shigaraki akan mundur karena kelelahannya sendiri. Mau gimana lagi? Shigaraki ini sebenarnya bangun lebih cepat dari seharusnya. Dia tetap sangat kuat. Mimin rasa dia bahkan bisa mengalahkan Endeavor dan hero lainnya yang bakal mencoba menyerangnya. Mungkin masih akan ada hero ternama yang gugur di bab-bab berikutnya. Namun, kebangkitan prematur Shigaraki ini memberi harapan kalau dia masih akan tumbang sendiri nanti. Sehingga Language of Villains harus mundur dan Deku dapat kesempatan meningkatkan kekuatannya lagi. Dan yang terakhir, Language of Villains akan menang. Tapi Mimin juga memikirkan kemungkinan menarik. Gimana kalau Shigaraki ujung-ujungnya bisa mengalahkan Endeavor? Lalu, seluruh hero akan mendapat perintah mundur. Shigaraki pun akan meraih kemenangan absolut, membuat suasana setelah itu menjadi tegang. Sementara Shigaraki menghancurkan wilayah secara acak, Deku pun terpaksa bersembunyi dan melatih diri. Lalu, setelah itu baru kita akan melihat pertarungan jati antara penerus One for All melawan All for One. Demikian teori Mimin mengenai gimana Shigaraki bisa dihentikan. Gimana menurut kamu? Mana yang akan bakal terjadi? Sampaikan di kolom komentar ya.